Oke guys, selamat datang kembali di podcast kita, podcast Avoloka, Apo Cerito. Podcast kekinian yang membahas seputar isu-isu yang sedang hangat di masyarakat, khususnya di masyarakat Kota Bengkulu. Kali ini tidak kalah spesial seperti episode-episode sebelumnya. Kita mengundang seorang musisi indie. Musisi indie yang lagunya sangat menyayat hati. Udah didengerin dengan beberapa orangnya ribuan ya guys ya. Beberapa di sini konotasinya ribuan. Khususnya di Kota Bengkulu udah nggak ada yang tahu lah siapa si abang satu ini. Boleh kenalan dulu bang? Abang kita yang keren nih. Hi, my name is Alina Drake and I'm a singer-songwriter. I'm from Bumira, Malaysia. Gua kira from Kanada tadi bang. Enggak dong. Kanada itu di Bengkulu bang. Iya. Kandang limun dalam. Anjas. Nah, jadi kali ini kan kita udah ngundang Bang Alen nih. Lu panggilannya Edric apa Alen aja bang? Alen sih. Alen sih, oke. Berarti kita panggil Alen aja. Oke, sebelum kita bahas soal skena musik ini di Bengkulu bang ya, gue mau tanya-tanya dulu nih soal latar belakang lu sendiri. Lu tuh sebenarnya dari lahir tuh emang suka musik atau emang background keluarganya tuh keluarga pemusik atau gimana sih bang? Oke. Jadi kalau buat background tuh sebenarnya keluarga nggak ada yang main musik sih sebenarnya. Dan juga awalnya suka musik itu setelah lulus SMP. Jadi sebelumnya kan pengennya dulu tuh main bola aja kan, pengen jadi pemain bola profesional. Jadi atlet ya? Ya jadi atlet tuh. Tapi nggak tahu kenapa kayak kurang sih support dari ayah kan. Jadi kayak pernah masuk sekolah sepak bola tuh, jadi kan udah beberapa bulan latihan dan terus dia bilang kayaknya nggak cocok kamu main bola, dia bilang kan. Kayak abis tuh ya udahlah kan. Terlalu keren untuk seorang sepak bola. Ya, jadi nggak lanjut tuh. Terus udah masuk SMA, mainnya main yang agak keren nih, main BMX dulu kan. Jadi ikut komunitas lah dulu. Pernah di Bengkulu sempat kan. berkutat di komunitas BMX ya, di Bengkulu. Tapi nggak lama tuh. Selang udah mau ujian kan, jadi kita main bareng terus tuh sampai tengah malam kan. Nah aslinya itu udah masuk seminggu udah mau ujian, masih sering main sama teman-teman, keluar terus kan. Ujung-ujungnya dimarahin tuh sama orang tua. Dan pas pulang malam kan, terus masukin sepeda ke garasi, terus udah dengar suara kayak tek suara besi itu kan. Oke. Gak taunya semuanya pelek sama ban itu udah penyok semua. Karena ayah udah marah kan, jadi kayak mikirnya masa nggak cocok lagi sih main kayak ginian kan. Dan paginya udah bilang sama ibu, bu kok sepedanya digituin sih, kok dirusakin kan. Terus dia bilang udahlah nggak usah main BMX lagi, dia bilang. Mulai dari situlah aku mikir, jadi sebenarnya mau ngapain nih, yang disupport tuh yang kayak gimana sih kan mikirnya. Dan mulai nulis lagu tuh kan, mulai nulis beberapa, sebenarnya nggak lagu sih, kayak bait tulisan puitis kayak gitu kan. Mulai nulis beberapa. Sebelum ada anak-anak senja. Jadi kayak sering nulis aja. Dan bingungnya mikir lagi tuh, kayak ini mau diapain sih tulisan ini kan. Dan ujung-ujungnya ya kalau ditambah musik kayaknya keren nih. Dan dari situlah mulai timbul kan rasa pengen nyanyi aja lah gitu. Oke, jadi itu awal mulanya bang ya? Ya. Bagaimana pertama kali menemukan cinta lu terhadap musik gitu? Terus waktu lu mulai mengeksplor dunia musik itu range-nya di waktu SMP atau SMA bang? Itu kelas 3 sih. Oh, oke. Berarti udah sempat ngeband dulu nggak? Udah sempat. Udah sempat. Dulu pernah
lupa nama band kita dulu apa. Itu ada Haris, Bani sama Dapa kalau nggak salah. Dan festival pertama kita itu di Semanda. Pertama kali tuh. Dan aku belum ngisi vokal, cuma main rhythm, main gitar kan. Oke. Dan di situ festival itu kita mainnya setelah band yang paling Keren. keren. Jadi kayak pertama kali nih kan main, terus kayak gimana nih nantinya kan, mana teman-teman yang datang banyak kan, dan akhirnya di situ kesandung kabel. Dan kayak udahlah main aja terus kayak itu bagi penonton aksi panggung, Bang. ya. Bisa jadi sih. Ini keren nih band ini, aksi panggungnya salto. Tapi beruntungnya kita dulu emang gak dapat juara sih, tapi gitaris satunya kan jadi bass gitar dulu kan. Oke. Berarti di sana termasuk juga proses lu mengeksplor ya, Ya. di band-band waktu SMA. Terus kepikiran mulai buat merilis sebagai solo singer, terus juga songwriter itu sejak kapan, Bang? Kalau buat main sendiri itu setelah mau lulus dari ujian kan, kayak mikirnya kayak teman-teman bakal nggak bakal satu tempat lagi nih di Bengkulu. Ada basisnya pergi ke Jogja, ada yang udah kerja kan, ada juga yang satu tempat di sini sih tapi nggak main musik lagi kan. Dan juga ngingat lagu-lagu yang pernah ditulis tadi, dari sana lah mulai nggak coba aja sih buat dirilis, tapi sekedar buat keren-kerenan aja sih dulu. Buat keren-kerenan aja. Yang awalnya keren-kerenan akhirnya jadi karya ya. Ya. Ini salah satu contoh keren-kerenan yang keren. Asik. Daripada keren-kerenan yang nggak menghasilkan gitu kan. Berarti hikmahnya kita dapat, Bang. Dari orang tua lu dulu ngancurin sepeda. Mungkin dia udah punya visi nih, anak gua nih harus jadi musisi yang handal ya. Tapi masih ada loh itu batangan, apa tuh nama batangan sepeda tuh. Spare part dari Frame-nya masih ada ya. BMX dulu masih ada. Masih ada sama sekali. Enggak diloakin lah. Enggak. Rugi lah, masih ada kenangan. Ada kenapa? Kirain udah diloakin kan, lumayan tuh. Buat beli jajan-jajanan. Nah, jadi itu berarti lu kan udah mulai beralih tuh kan dari yang band-bandan akhirnya jadi sendiri kan, berkarya di dunia musik. Lagu lu yang pertama yang lu bikin itu apa, Bang? Kalau boleh tahu, Bang? Lagu pertama itu judulnya Long Time. Oke. Itu awalnya kalau isi lagunya ceritanya sih tentang cinta. Karena rata-rata biasanya kalau menurut aku tuh kayak rata-rata pertama tuh musisi kebanyakan ciptain lagu yang emang mereka rasain kan, emang terjadi di real life mereka kayak gitu. Sebenarnya dari SMA udah selesai tuh. Jadi coba nyanyiin kan, dan juga dulu suka dengerin lagu-lagu bahasa Inggris tuh, kayak teman-teman di sekolah bilang kayak Aprio, sosoknya lah bahasa Inggris, dengarlah yang biasa-biasa be. Dilema kita di anak daerah tuh gitu ya. Kalau di daerah kita kan kayak gitu kan. Jadi sempat sih kena mental lah kalau orang kita bilang kan. Jadi lama-lama mikir, ya udahlah terserah mau bilang apa kan, orang mau bilang apa, yang penting kitanya senang. Dan setelah itu nyarilah kayak band atau teman-teman musisi di Bengkulu lewat Instagram kan, nanya-nanya di mana tuh tempat recording. Ketemulah satu orang tuh dulu, terus dia balas kan, ada, ketemu. Dan nanya-nanya lagi ke studionya. Udah ke studionya, udah bikin plan jadwal kapan record dan sebagainya. Terus aku perbaiki lagi tuh liriknya dari yang bahasa Inggris tadi kan, karena dulu tuh masih takut kayak grammarnya salah atau sebagainya kan, masih baku dan banget. masih kayak baku kan. Nah, ingatlah dulu ada guru PPL di sekolah dulu dan kita masih dekat kan, namanya dulu Miss Heldi Habibi. Sekarang dia udah di Filipina atau Thailand kan nggak tahu. Dan dulu tuh pertama kali aku bawa gitar ke KFC Prapto, terus nyanyiin di dalam dan orang itu rame. Dan di sanalah dia ngecek kan lirik lagunya, dan dia bilang kayak sebenarnya kalau di
kalau bikin lagu dalam bahasa Inggris tuh nggak mesti sih nggak mesti harus grammarnya benar gitu ya. benar. Yang penting kan Penyampaian. makna dan penyampaiannya bisa dimengerti dari orang-orang itu. Nah setelah itu udah selesai dan rekaman, record, udah selesai semua, lagunya tinggal dirilis. Balik lagi tuh mikir kayak nanti diterima nggak sih di kalangan masyarakat, apalagi kayak di Bengkulu kan banyak yang apa sih sosokan bahasa Inggris kayak gitu kan, udah lama kayak berapa bulan kayak itulah. Dan akhirnya balik lagi mikir, udahlah, kan cuma buat keren-kerenan tuh, yang penting suka atau enggaknya terserah orang mau bilang apa. Dan akhirnya udah dirilis dan ternyata banyak yang suka. Ya, positif ya. Berarti feedback dari masyarakatnya cukup positif. Nah, berarti kan dari gua sendiri ya, yang gua lihat di skena permusikan ini di Bengkulu, itu yang kayak lu itu jarang gitu. Yang permusikannya secara taste musiknya, cara aransemen lagunya yang kayak Kode Line gitu kan. Nah, yang gue mau tanya tuh, influence terbesar lu itu musisi-musisi dunia tuh dari mana, Bang? Kalau yang awalnya dengerin tuh, kalau yang paling berpengaruh ya 21 Pilots. Enggak yang lagunya Wish we could turn back time to the good old days, yang gitu kan. Dari situlah sih mikirnya kayak, kan mereka itu awalnya band yang berisi dari tiga orang atau 4 orang kalau nggak salah, dan akhirnya tinggal vokalisnya, otak dari band ini, Tyler Joseph tuh kan, dan dia sendiri. Teman-temannya yang 2 ini keluar dari band karena udah dapat pekerjaan, ada yang jadi PNS jadi pegawai negeri. Dan ketemulah dia sama drummernya Just Dan saat mereka lagi manggung kan, dan ternyata gak lama tuh Just Dan ini ditarik jadi band, jadi masuk ke band kan. Jadi mereka tuh cuma 2 orang, tapi kayak kalau lagi manggung tuh kayak mereka bisa nguasain seluruh stage lah, seluruh orang-orang yang kayak gimana kan, vibes-nya kena. Dari situlah kayak, wah ini emang keren sih. Jadi dari situ kan ngikutin terus sampai sekarang 21 Pilots. Berarti yang paling berpengaruh dari cara lo bermusik itu 21 Pilots ya? Itu yang awal mulanya berarti. Kalau band-band Indo ada nggak, Bang? Kalau band-band Indo dulu suka dengerin lagu-lagu Kangen Band, Armada, Wali, itu masih suka sih, The Potters. Walaupun dulu Kangen Band cukup diejek-ejek. Ya, tapi sekarang kan banyak yang suka kan lagu-lagu mereka. Emang siklus taste permusikan tuh berputar terus ya? Bisa jadi sih. Emang terkadang cukup susah ditebak gitu. Yeah. Dan gue cukup kaget juga sih, lu juga terinfluence dari band-band kayak Kangen Band. Iya. Karena dari segi musik lu sekarang kan jomplang banget kan. Iya sih. Kalau Kangen Band kan Melayu banget gitu. Kalau lagu-lagu lu tuh ya lagu-lagu internasional lah. Bisa dibilang semoga jadi internasional. Nah, kalau udah dihitung lu berkarya di Bengkulu itu udah berapa tahun, Bang? Dari segi sebagai lu yang berkecimpung di dunia musik. Kalau dihitung-hitung. Kalau dihitung mungkin dari 2017 sih. Dari mulai ngerilis Long Time, terus kayak vakum 1 tahun, ngerilis lagu kedua Home, terus vakum lagi setahun, ngerilis lagu ketiga. Oke. Berarti udah cukup lama lah ya hitungannya. Lumayan udah masuk 3 tahun lah tuh. Nah, dari pandangan lu sendiri kan lu udah cukup lama tuh kan di Bengkulu nih kan, meniti karir gitu. Dari pandangan lu, skena musik indie di Bengkulu ini gimana sih? Ibaratnya ruang lingkupnya. Sebenarnya sih aku nggak terlalu ngikutin sih, tapi beberapa kali pernah manggung, anak-anak Bengkulu itu excited sih buat apa kalau ada acara-acara musik, dan juga banyak beberapa tuh aku banyak ketemu yang kayak mereka punya potensi, tapi yang seumuran ya, mereka kayak punya potensi tapi masih takut dan nggak tahu mau keluarnya kemana dan keluarnya lewat apa kayak gitu kan. Dan di sana lah kenapa aku coba buat jadi
pemecah lah, Ya, biar pionir gitu. biar teman-teman yang lain juga ikut. Dan sekarang keren sih anak-anak Bengkulu, udah banyak ya, udah mulai rame kan, udah banyak yang punya lagu-lagu sendiri dan lagu-lagu mereka juga keren. Iya, udah mulai berani lah gitu ya. Iya. Ngehidupin kota Bengkulu. Ya, Buat teman-teman kita ya, kota Bengkulu itu termasuk kota yang nggak kayak kota di Pulau Jawa sih yang 24 jam terang terus. Di sini di Bengkulu ini jam 12 lewat udah jadi kota mati. Makanya kita butuh kayak kegiatan-kegiatan gitu Bang ya. asli Supaya sih itu. lebih hidup lah kota ini. Karena sebenarnya potensinya gede banget sih. Kalau kita berani nge-explore, berani bikin perubahan gitu lah. Nah, berarti kan lu kan udah bisa dikatakan musisi Bang ya. Setidaknya sudah punya karya lah. Dua sih, tapi kalau anggap diri sebagai musisi itu belum berani. Belum berani ya. Oke. Kalau sebagai Orang yang singer, berkarya mungkin ya. sebagai penyanyi dan Ya. penulis lagu lah, kira-kira begitu. Nah, setidaknya lu udah masuk di dunia itulah. Ya. Yang gue mau tanyain tuh kan kalau di Indo kan stigma musisi itu kan masih kencang soal musisi itu playboy, Ya. musisi itu nakal, ya kan? Iya. Nah, kalau dari lu sendiri lu menanggapi itu relate nggak sama lu? Kalau masalah relate nakal atau playboy itu nggak terlalu sih, karena aku juga nggak minum kan, Ya. cuma paling merokok lah kayak gitu. Kalau juga teman-teman lagi ngumpul bareng-bareng, teman-teman yang anak-anak Bengkulu yang suka musik, kayak mereka nawarin ya maaf, terima kasih tapi aku nggak minum kayak gitu kan. Dan juga itu sih sebenarnya itu aja. Karena guys, gue cukup kenal kan sama Bang Alen ini. Dia ini musisi yang gue lihat, karena gue juga punya teman yang berkecimpung di dunia musik dan ngikut arus gitu. Ya, Kalau si Bang Alen ini dia punya jalan hidupnya sendiri. Gokil sih. itu yang penting sih itu sebenarnya. Dia punya jalan ninjanya sendiri nih. Beda dari yang lain loh. Soalnya kan, nah baru rame-rame juga kan soal Reza Arab, terus Adam Levine yang baru-baru ini Ya. trending karena perselingkuhan kan. Gue rasa itu juga yang akhirnya menciptakan stigma itu semakin tebal kan. Soal bahwasanya musisi itu dekat dengan dunia-dunia kayak gitu kan. Nah, ketika gue ngelihat Bang Alen, wih, ini beda banget ya orang. Biasanya musisi ini kalau lagi ngumpul-ngumpul ya biasa kan namanya stigma yang karena emang Ya. contohnya banyak gitu loh. Banyak. Nah, kerennya Bang Alen ini enggak gitu. Bisa jadi contoh yang baik lah. Sebenarnya ke arah nggak ada duit sih buat mabuk-mabukan. Tapi Jadi nggak tahu mending kalau merokok punya aja duit. deh. Tapi nggak tahu kan kalau punya duit. Semoga enggak lah. Semoga enggak ya. Ya, jangan. Tetap berada di jalur yang tepat. Karena kalau menurut gue ya, sebagai orang yang punya fame atau punya influence terhadap orang banyak itu sebenarnya bisa ngasih effort yang lebih gitu loh. Iya. Contoh yang lebih sebenarnya mereka tuh bisa ngasih yang lebih educate gitu kan Iya. dibanding stigma-stigma yang biasa beredar gitu. Apalagi sekarang kan kalau kita lihat dari dulu kan kayak band-band Indonesia yang besar gitu kan, stigmanya udah kayak gitu kan beberapa, nggak semua ya guys ya, kita karena emang contohnya banyak aja, tapi kita nggak menggeneralisir itu semua. Pasti di tempat yang kotor pasti ada satu berlian yang Ya, tak bersih gitu, Pasti. nggak mungkin semuanya kayak gitu. Nah, beralih dari stigma nih, lu sendiri sebagai musisi sekarang posisinya lu masih di sisi yang idealis terhadap karya-karya lu atau udah mulai ke komersil tuh arahnya? Karena kan ada musisi yang gue idealis banget nih, gue nggak peduli soal komersil, yang penting taste gue kayak gini gitu. Secara pribadi sih masih idealis sih. Masih idealis. Ya, karena Tapi nggak tahu kalau duitnya banyak ya. ya nggak tahu sih kalau udah biasanya kalau udah masalah uang tuh kalau udah banyak kayak setelah sampai idealis kan. Tapi Karena kita butuh hidup juga. ya Bang. kalau buat sekarang masih sih idealis. Nggak terlalu mikir gue ngerilis lagu bakal dapat royalti dari mana-mana kan, nggak sama sekali. Apalagi kalau yang lebih kerennya idealisme yang dikomersialkan. Ya Lu berkarya dengan idealis tapi hasilnya keren gitu kan. Iya. Bisa komersil di masyarakat gitu. Karena kan beberapa kalau kita lihat banyak juga kan. iya sih. Beberapa yang awalnya mungkin udah berkarya lama tapi dengan idealismenya nggak bisa menghasilkan, akhirnya beralih genre gitu. Kalau untuk saat ini berarti Bang Alen
masih idealis lah ya. Masih lah deh. Bisa lah. Tapi nggak tahu kalau tiba-tiba ada kontrak 1 M guys. Nah, ya ini gue mau tanyain juga nih. Lu lebih prefer masuk label atau bikin label sendiri, Bang? Katakanlah kalau lu udah Sendiri sih. Sendiri sih ya. Kalau bisa bikin label. Bikin label. Karena kalau dibilang tuh punya sih cita-cita buat jadi wadah anak-anak Bengkulu sih, sama-sama berkarya gitu kan, dan juga kayak kita suatu saat tuh kayak pengen banget bikin event, dan kita tuh cuma maunya kayak enjoy dan mengekspresikan dan juga memperkenalkan musik-musik yang kita buat kan kayak itu, dan sama sekali nggak mikir nanti gue dibayar berapa nih, nanti gue dibayar berapa, sama kayak apa ada kontraknya kayak gini. Enggak sih, lebih ke kalau bisa tuh sekedar buat ya yang kayak aku bilang tadi kan, sekedar buat keren-keren aja lah. Kalau sebagai kalau ada maybe the money, I think it's bonusnya lah, itu bonus sih sebenarnya. Bonus dari berkarya lah ya. Berarti emang orientasinya ke karya, Bang, ya? bukan terlalu ke uang gitu kan. Uang pasti perlu lah gitu. Semua orang pasti perlu lah. Tapi kan porsinya gimana, Bang, gitu ya. Sekarang kan lu masih di Bengkulu kan posisinya kan, Bang? Masih. Nah, lu ngelihat chance buat berkarya di Bengkulu tuh kira-kira worth it nggak sih, Bang? Kalau dari pandangan sendiri sih masih worth it sih sebenarnya. Masih worth it ya? Cuma aku sendiri sebagai penulis lagu dan making music, kayak kita tuh masih nggak tahu mau ngebawain ini kemana dan sama siapa gitu. Oh. Cuma nggak tahu tempatnya sih. Iya. Belum ada stakeholder-nya belum ya. tahu ya. Seiring berjalannya waktu, kita berkarya aja dulu lah kayak gitu kan. Ya benar. Apalagi sekarang udah disupport sama sosial media udah Ya, masih, Bang, ya? sosial media udah memudahkan lah sih. Udah memudahkan. Ya. Semua orang bisa saling pamer karya. Ya, Ya. saling bisa pamer karya. Kalau belum ada sosial media dulu kan orang-orang yang punya channel buat ke label kan, Ya, yang bisa promosi lagu gitu. sekarang kan bahkan yang kayak independen tuh udah banyak kan. Iya, yang udah banyak yang terkenal. bisa Ya, lebih independen malah. ya. Lebih independen kan, lebih famous. Mereka udah nggak perlu label malah karena udah disupport dengan teknologi lah ya. Ya, teknologi. Kita udah lebih mudah buat nge-reach masyarakat gitu, nggak kayak dulu. Jadi chance buat orang udah mulai gede gitu ya. Udah gede sih. Tinggal gimana kita berkaryanya aja, Bang, ya. Nah terus mungkin yang gue mau tanyain lagi nih, Bang, ini soal lu visi kedepannya abis ini ngapain lagi, Bang? Selain dari musisi, selain dari gue ganti ya, karena Bang Alen ini nggak mau diidentifikasi sebagai musisi, sebagai songwriter dan singer. Lu ada visi ke depan selain itu nggak? Keluar dari musik nih. Ya. Kalau Andai kata lah, misalnya 3 tahun lagi lu merasa stuck di sini-sini aja. mungkin bakalan cari cara gimana untuk berkelana mengelilingi dunia dulu kalau bisa tuh kan. Pakai Dan- pintu Doraemon, Bang. Ya. Pokoknya maunya sih jalan-jalan dulu lah, berkelana, dan di satu sisi di perjalanan kan masih bisa berkarya kayak gitu. Pengennya sih kayak gitu sih. Dan kayaknya kalau buat ninggalin musik nggak bakal Nggak bakal ya? Nggak bakal. Bakalan terus di bawah sih. Karena itu udah mendarah daging kan. Bisa jadi Secara passion ya. secara passion. Karena passion tuh nggak bisa dirubah, guys. Walaupun secara nanti ke depannya lu chance-nya di musik nggak terlalu gede, tapi lu bakal tetap stay di musik, Bang, ya. Ya, karena kayak itu tuh kayak gift dari Tuhan lah. Karena aku bisa nulis dan juga bisa main gitar walaupun nggak keren-keren banget kan, tapi bisa lah membahagiakan diri sendiri dari apa yang aku bisa kayak gitu.
memanfaatkan pemberian Tuhan. Ya, memanfaatkan. Daripada sia-sia nggak apa ya? Rugi dong. Rugi dong kalau disia-siakan. Oke, last but not least nih. Harapan lu buat musikus-musikus di Bengkulu yang lagi ngerintis, yang lagi mencoba lah mempertaruhkan nasib di dunia musik. Kira-kira lu ada harapan buat government-nya sendiri kayak, atau buat masyarakatnya kayak, atau buat musisinya sendiri? Oh, ada sih. Pertama buat teman-teman yang baru merintis musik lah, mungkin sama-sama masih merintis sih. Dan harapannya kayak teman-teman tuh lakuin aja sih dulu apa yang mereka mau, kayak menulis lagu. Jangan sampai mereka nyalahin keadaan, kayak mereka nggak punya sesuatu untuk mereka bergerak. Pokoknya cari cara bagaimana kalian terus bisa bergerak, jangan nyalahin keadaan. Dan juga itu tadi sih, kalau teman-teman bergerak aja terus bakal nemuin sesuatu yang membantu mereka bergerak. Pasti banyak jalan menuju Roma. Pasti banyak jalan menuju Roma. Karena kalau kita menyerah ke dalam keadaan ya kita nggak gerak-gerak bang ya, menyerah aja terus. Dan juga don't give a fuck about what people think lah. Nggak usah peduliin mereka mau bilang apa, yang penting berkarya aja dulu. Kalau menurut mereka nggak suka atau nggak bagus, itu kan problem mereka sendiri kan. Yang penting yang penting kita suka ngejalanin apa yang kita suka. Ya toh kangen band juga dulu nggak banyak yang suka. Ya sekarang kan bisa dibilang suka semua. Semua orang lagunya trending terus anjir. Di TikTok putar terus. Emang mungkin gue tambahin bang ya. Lu berkarya aja dulu, perihal disukai atau enggaknya itu bonus sih, urusan belakang. Karena soal tes orang tuh suatu saat bakal berubah, nggak mungkin sama terus. Lu nggak mungkin suka Dewa 19 terus kan. Lu pasti ada satu titik lu butuh preferensi lagu yang lain dari Dewa 19. Karena dengan banyaknya preferensi itulah karena tes orang tuh bakal berubah-berubah. Jadi buat teman-teman jangan takut untuk mencoba. Dan juga satu lagi kayak teruslah bermusik aja terus. Karena setiap musik tuh punya pendengarnya masing-masing. Ibaratnya kayak ya kita jualan lah, pasti ada yang suka masakan kita masing-masing kan. Kayak gitu sih. Kalau ada yang nggak suka ya sama aja kayak sales Vivo bilang kan. Emang dia bilang apa? Anda bukan target pasar. boleh bisa. Bukan target pasar kami Anda. Jadi kalau ada haters bilang gitu aja kan. Lu bukan target pasar gua. Target pasar gua ya anak-anak di sana no. Mereka dengerin lagu gua gitu. Jadi confidence saja ya. Jangan mudah terpengaruh dengan what people say. Karena yang biasanya yang terlalu banyak cuap-cuap itu juga nggak ada kerjaan. Iya sih. Maaf ngomong ya, rata-rata yang kayak ngomenin, oh lu kayak gini aja, sok keren. Padahal mereka kan kayak, ya maaf ngomong lah. Karena nggak ada mau apa yang dikerjakan gitu kan. Jadi ngapain gue ya? Ngomongin orang aja lah. Tapi buat teman-teman di Bengkulu, gue yakin sih anak-anak Bengkulu orang-orangnya kreatif semua. Suatu saat kita bakal pasti bisa banggain Bengkulu dan pasti Bengkulu besar kok. Oke, itu harapan kita semua tuh sebagai anak-anak muda Bengkulu. Harus adalah perubahan bang ya. Harus. Jangan sampai nanti ketika kita tua Bengkulu masih sama aja. Akhirnya kita menyesal. Coba dulu kalau gue muda gue bikin gini-ginian. Jangan sampai sesuatu yang lu cita-citakan itu menjadi penyesalan di kemudian hari guys. Karena kalau udah tua susah. Lu udah gak mikirin cita-cita lagi. Udah mikir anak kan. Udah mikir anak, istri. Yang nakal udah mulai mau tobat. Pokoknya udah gak ke situ lagi lah arahnya. Jadi buat pendengar-pendengar kita tetap semangat lah buat lu apapun yang sedang lu perjuangkan gitu. Karena suatu saat sesuatu yang diperjuangkan tuh pasti ada hadiahnya lah ya. Tuhan tuh gak mungkin sejahat itu ya. Untuk bonusnya pasti yang berjuang. Kecuali kalau lu berjuangnya tidur-tiduran aja. Berjuang untuk tidur. Berjuang untuk bermimpi.
Kalau lu berjuangnya untuk bermimpi di atas kasur ya gitu-gitu aja guys nyampe tua. Oke, sebelum kita tutup nih bang, gue mau tanyain, lu abis ini project terdekat apa? Ada nggak? Ada sih, insya Allah semoga ini bakalan terwujud. Kalau nggak akhir tahun, mungkin tahun depan atau tahun depan lagi nggak tahu. Semoga bakal terwujud. Aku bakal ngerilis salah satu lagu bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia ya. Mungkin ini yang pertama kali dan itu lagunya menceritakan tentang diri sendiri sih, tentang kehidupan, teman, keluarga dan orang-orang sekitar. Pokoknya doain aja bakal terwujud. Oke sip. Berarti tentang diri sendiri lebih ke pertemanan Ya. gitu ya. Karena sekarang trennya menceritakan tentang diri sendiri itu mental illness rata-rata bang. Kayaknya enggak ke situ sih. Nggak ke situ ya? Enggak depresi Enggak, ya. depresi. Itu gue ya ini apa inspirasi gue ya? Gue menceritakan keresahan gue, depresi gue. Dimarahin ibu, cuci piring. Iya. Gue anak broken home gara-gara cuci piring. Itu guyon aja guys, jangan dianggap serius. Oke, karena ini sebenarnya kita recordnya menjelang maghrib guys, kita mau ibadah. Iya. Jadi belum waktunya habis, mungkin sampai sini aja bang podcast kita. Thank you udah hadir di podcast Apoloka Apo Cerito. Terima kasih juga sudah mengundang. Ini suatu kehormatan buat kita bisa kedatangan seorang abang Alen. Karena kita nggak tahu guys, kedepannya dia udah di mana nih. Kalau udah posisinya udah nggak di Bengkulu lagi, kita uring-uringan nih mengundangnya. Mungkin DM kita udah nggak dibalas lagi nanti. Gak gitulah. Karena di DM centang biru nggak ya? Nggak kenal gua. Nggak, itu sebenarnya satir aja guys. Buat orang-orang yang kayak gitu. Tapi semoga kedepannya semua proyeknya dilancarkan bang ya. Amin, amin. Semoga disukseskan dan anak-anak Bengkulu karyanya semakin naik. Yang penting anak Bengkulu Ya, terus berkarya ya bro. lah. Semoga bisa tembus nasional bang ya, minimal ya. Ya, Kalau bisa internasional sih. kalau bisa. Masalahnya kan yang dari nasional aja 1-2 yang baru internasional. Tapi apapun itu, jika kita emang niat pasti ada jalannya kok. Pasti sih. Tinggal gimana usahanya aja. Oke, terima kasih Bang Alen buat waktunya. Oke, thank you. Udah menyita waktunya cukup lama. Mungkin dia abis ini mau ngapain, mau manggung, kita nggak tahu guys. Jadwalnya cukup padat nih sebenarnya. Mau sembahyang dulu. Mau sembahyang dulu. Terima kasih buat pendengar-pendengar kita yang udah setia dan stay tune di podcast Apoloka Apo Cerito di WTH Media, ya, WTH Indonesia. Semoga channel ini semakin berkembang. Jangan lupa buat lu yang mungkin suka dengan konten-konten yang kita bikin, jangan lupa buat subscribe, like, and share, dan komen kalau bisa. Karena dengan begitu, khususnya anak-anak Bengkulu nih, membantu juga kita buat grow dan bisa ngundang-undang anak-anak yang lainnya jadi lebih kepandang lah gitu, lebih ke-reach ke masyarakat kita. Supaya jadi lebih banyak yang tahu soal anak-anak yang berkarya di Bengkulu bang ya. Ya. Sekian gua tutup podcastnya, terima kasih guys. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya, di podcast Apoloka Apo Cerito.